Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bagian Alkitab yang pagi ini akan kita baca dan renungkan untuk melandasi perenungan firman Tuhan dari kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Efesus pasalnya yang keempat. Efesus 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Sekali lagi, Efesus 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh bacaan firman Tuhan di pagi ini, saya rindu kita merenungkannya di bawah tema mengasihi Tuhan dan sesama dan mengasihi gerejanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan seperti ini: kalau Anda tidak mengasihi Kristus, maka Anda juga tidak akan mengasihi gerejanya. Dan ungkapan itu juga bisa disebut atau biasa dikatakan, kalau Anda mengasihi Kristus, maka Anda juga pasti mengasihi gerejanya. Tentu saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini saya bicara tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi gereja, bicara tentang lembaga. Karena secara rohani, ketika kita bicara gereja, maka gereja itu adalah diri kita sendiri. Gereja itu adalah orangnya. Tapi pagi ini saya mengajak kita untuk melihat bersama tentang panggilan kita untuk selain mengasihi Yesus Tuhan kita, mengasihi sesama, tetapi kita juga mengasihi gereja secara institusi. Tempat di mana kita bertumbuh secara iman, tempat kita di mana dilahirkan, di mana kita bertumbuh bersama dalam persekutuan. Adakah hati dan kehidupan kita juga mencintai gereja di mana kita bertumbuh secara iman? Ataukah kita hanya sekedar menjadi warga jemaat yang terdaftar di sebuah gereja, tetapi kita merasa bukan bagian dari gereja itu? Kita merasa bukan bagian dari lembaga gereja itu. Saudara, pagi ini mari kita belajar bersama dari firman Tuhan. Kalau demikian, bagaimana sesungguhnya sebagai orang percaya kita mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama, tetapi termasuk kita mengasihi gereja di mana kita bertumbuh dan beribadah selama ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu pagi ini saya hendak mengajak kita untuk melihat dan mengingatkan kembali tentang apa yang biasa kita panggil, yang kita sebut dengan istilah panggilan gereja atau 3 panggilan gereja. Di sana kita akan melihat
Bagaimana seharusnya dan apa seharusnya yang kita lakukan untuk mewujudkan cinta kita pada Tuhan, kasih kita pada Tuhan, cinta dan kasih kita pada sesama, dan cinta kasih kita pada gereja di mana kita hidup dan bertumbuh secara iman. Saudara, kita tahu yang pertama dalam panggilan gereja itu disebut melayani, atau dalam bahasa teologi biasa disebut dengan istilah diakonia. Perhatikan dalam ayat yang kedua bacaan kita, Efesus pasal 4. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan pertama bagi seorang warga gereja adalah melayani sesamanya. Tentu saudara-saudara, kalau kita bicara tentang melayani, bisa diwujudkan dengan berbagai hal. Ya bukan? Ada orang yang punya talenta, bisa berdiri di atas mimbar, yang punya rasa percaya diri untuk memimpin ibadah, maka dia bisa melayani Tuhan lewat menjadi seorang penatua atau diaken. Ada orang yang punya talenta dalam hal bermain musik, maka dia melayani Tuhan lewat musik di gereja. Ada orang yang punya talenta menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, maka dia misalnya menjadi seorang aparat desa. Dia tidak menjadi pelayan di gereja, tapi dia menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat. Dan ada juga orang yang melayani Tuhan dengan apa yang dia miliki dalam hidupnya. Berkat yang Tuhan beri dalam hidupnya, dia pakai untuk melayani Tuhan. Dia tidak bisa berdiri di atas mimbar. Dia tidak bisa berbicara di depan banyak orang. Dia tidak bisa melakukan banyak hal seperti yang orang lain lakukan. Tetapi dia bisa melayani Tuhan dengan berkat yang Tuhan beri dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak cara kita bisa melayani Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah hati kita, pikiran dan hati kita memang melakukan itu. Karena kita menyadari bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah warga gereja yang memang bertanggung jawab untuk saling melayani satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita mewujudkan kasih kita pada Tuhan? Perhatikan baik-baik. Bagaimana kita bisa mewujudkan kasih kita pada Tuhan? Adalah ketika kita saling melayani satu dengan yang lain. Yang kedua, bagaimana kita mewujudkan kasih kita pada Tuhan? Maka panggilan gereja yang kedua biasa kita sebut dengan istilah bersekutu atau koinonia. Ayat 3 hingga ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang dalam dunia pelayanan gereja ada ungkapan yang mengatakan, gereja disebut gereja kalau di dalamnya ada persekutuan. Gereja disebut sebuah gereja sekali lagi kalau di dalamnya ada orang-orang percaya yang terhimpun dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari suku bangsa, suku daerah yang berbeda-beda, menjadi satu dalam sebuah persekutuan yang disebut gereja. Tetapi menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dan pendengar Rehoboth FM, di tengah-tengah wabah yang melanda dunia dan bangsa kita, apalagi kita di Kabupaten Bol ini, menurut
informasi dan memang seperti itu keadaannya. Kita perlu banyak berdoa kepada Tuhan karena kabupaten kita sendiri ternyata sudah ada orang yang sudah dinyatakan positif virus corona, tapi juga sudah ada beberapa orang, belasan orang yang sudah dinyatakan positif walaupun baru melewati proses tes yang disebut dengan rapid test. Sudah belasan orang yang positif. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang terjadi ini, lalu pertanyaannya, bagaimana kita membangun persekutuan dalam kehidupan bergereja? Bagaimana kita melakukan panggilan tugas dan panggilan kita untuk bersekutu di dalam gereja? Sementara gereja dengan kebijaksanaan dari lembaga gereja itu, dari pimpinan, dari para pelayan-pelayan Tuhan, majelis, seperti yang kita lakukan di Rehoboth Palele ini, untuk beribadah di rumah, baik itu pelka, kolom, dan gereja. Maka saya mau beritahu kepada kita pagi ini, untuk memahami tentang makna persekutuan yang dimaksud dalam panggilan gereja itu sendiri. Bahwa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang sesungguhnya kehidupan persekutuan di gereja akan menjadi sebuah persekutuan yang tulus, yang lahir dari hati yang tulus, kalau persekutuan itu dimulai dari rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa inilah saatnya memang persekutuan itu betul-betul kita bentuk dan kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Sebab bukan tidak mungkin selama ini ada di antara kita yang sudah lama berumah tangga, yang sudah punya anak, bahkan mungkin sudah punya cucu. Kita sudah mulai mengabaikan doa bersama dalam keluarga kita. Sudah sekian lama orang tidak pernah berdoa bersama-sama. Mungkin selama ini kita mungkin rajin berdoa, tetapi persekutuan dalam keluarga kita untuk berdoa bersama sudah mulai terabaikan. Atau bahkan mungkin sebertahun-tahun orangnya tidak pernah berdoa bersama-sama. Sehingga apa yang terjadi hari-hari ini, salah satu dampak positifnya adalah Tuhan mau mengajar kita untuk membangun persekutuan itu dimulai dari keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Kita harus membangun persekutuan dalam keluarga kita. Lalu persekutuan itu kita bawa keluar. Kita bawa dalam persekutuan bergereja dan kehidupan bermasyarakat. Sehingga sungguh panggilan gereja, yakni bersekutu itu, akan terjadi dalam ketulusan. Bukan dalam sebuah keterpaksaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu pemberitaan firman Tuhan pagi ini sekaligus hendak mengajak kita. Mungkin masih ada di antara jemaat dan pendengar yang bertanya-tanya, mengapa orang harus ibadah di rumah terus? Mengapa orang tidak berani untuk beribadah di gereja? Saya sudah berulang-ulang mengulangi. Bukan persoalan kita beriman atau tidak beriman. Kita beribadah di gereja dan tidak beribadah di gereja. Bukan persoalan kita takut atau kita berani. Tapi memang ini semata-mata kita menghormati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita menghormati apa yang dilakukan oleh lembaga gereja, oleh PGI yang menaungi lembaga-lembaga gereja yang ada di Indonesia. Tetapi kalau kita mau sadar dan melihat pada kehidupan kita, saya secara pribadi memahami bahwa apa yang terjadi hendak mengingatkan kita bahwa memang kehidupan persekutuan inilah saatnya keluarga-keluarga betul-betul membangun persekutuan dari kehidupan keluarga masing-masing. Dan yang terakhir, yang merupakan panggilan gereja itu, atau panggilan gereja yang ketiga, yang biasa kita sebut dan kita kenal dengan istilah bersaksi, yakni dalam bahasa teologinya disebut
marturia. Perhatikan ayat yang ke-7 dalam bacaan kita. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Masing-masing kepada kita telah dikaruniakan anugerah menurut kasih karunia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita diberikan talenta dan karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, karunia dan talenta, kemampuan yang kita miliki, hendaknya juga kita boleh pakai untuk bersaksi bagi Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita sekali lagi punya karunia dari Tuhan. Dan oleh karena itu, kita punya tanggung jawab bahwa kita harus menyaksikan kasih Kristus dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita disebut gereja. Yang dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil dari kegelapan. Dia menuju kepada terang, kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan oleh terang itu, dia boleh menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Saudaraku, panggilan gereja yang ketiga adalah bersaksi bagi Kristus. Apa maksudnya bersaksi? Lewat kehidupan kita, lewat tutur kata kita, lewat cara berpikir kita, lewat tindakan kita, orang bisa melihat ada teladan Kristus dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa Paulus juga berkata dalam ayatnya yang pertama dalam bacaan kita, Efesus pasal 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup kita boleh berpadanan dengan panggilan itu. Apa panggilan kita? Saudaraku, panggilan kita adalah bersaksi bagi Kristus. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup dan beraktivitas, mari kita jadikan hidup kita untuk boleh menjadi saksi bagi Kristus. Sehingga orang sering akan berkata, saya sering mengatakan ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana kalau orang lihat orang berhidup? Apakah orang berkata, wah, memangkah tukang dia orang Kristen? Atau justru sebaliknya? Jangan-jangan orang berkata, katanya orang Kristen, masa dia bicara rupa begitu? Katanya orang Kristen, yang katanya rajin, yang hidup mereka diajarkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Masa dia bicara begitu? Bilang kok orang Kristen? Atau bagaimana saudara-saudara? Ketika kita hidup di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, bagaimana orang menilai dan melihat kehidupan kita? Adakah orang melihat kasih dan terang Kristus dari kehidupan kita? Bisakah kita jadikan kehidupan kita untuk bersaksi, sehingga orang boleh melihat bahwa sungguh orang-orang percaya adalah orang-orang yang menjalani teladan Kristus di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, itulah firman Tuhan yang pagi ini boleh kita dengarkan, baca, dan renungkan bersama. Kita harus mengasihi Tuhan sesama dan gereja di mana kita hidup. Kita harus mencintai Tuhan, tapi kita juga harus mencintai gereja di mana kita bertumbuh dan berbuah selama ini. Di mana kita menerima berkat-berkat rohani selama ini. Bagaimana caranya? Ingat yang pertama, kita harus melayani satu dengan yang lain. Yang kedua, kita harus hidup dalam persekutuan. Tapi persekutuan itu juga harus dimulai dari kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Dan yang ketiga, kita harus mau bersaksi bagi orang lain. Orang mungkin tidak bisa bicara dengan baik dan berdiri di atas mimbar, tapi dengan cara hidup kita, kita bisa bersaksi bagi Tuhan. Jadikan seluruh kehidupan kita untuk hidup dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tetapi juga mengasihi gereja Tuhan di mana kita selama ini hidup dalam persekutuan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.